Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kedua kita untuk pelajaran daring, khususnya untuk mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor kelas 12 TBSM. Melanjutkan video yang kemarin tentang analisis gangguan pada silinder head. Kemarin kita membahas berbagai macam gangguan atau masalah yang sering terjadi pada kepala silinder. Nah, selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah perbaikan atau overhaul pada kepala silinder. Nah, sebelum melakukan perbaikan, biasanya sebelum melakukan overhaul, siapkan terlebih dahulu job sheet atau lembar kerja. Nah, di sini kita akan mengisi kolom yang kosong, dengan hasil pengukuran pada setiap komponen silinder head. Dan kita bisa membandingkan angka pengukuran dengan angka standar dari pabrikan. Jika angka hasil pengukuran masih di atas standar minimal pabrikan, artinya komponen masih layak digunakan. Namun jika angka hasil pengukuran di bawah standar pabrikan, artinya komponen harus segera diganti. Nah, ini kemudian langkah-langkah melakukan perbaikan atau overhaul cylinder head. Nah, yang pertama, jangan lupa buka baut-baut pengunci pada tutup gear noken as atau gear camshaft. Buka dulu kedua bautnya, kemudian buka baut-baut penutup inspeksi timing pada kumparan magnet. Nah, setelah semuanya terbuka, kemudian setting piston pada top kompresi. Nah, untuk ini tidak perlu dijelaskan lagi karena ketika di kelas 11 kalian sudah paham cara men-setting kerenggangan katup. Nah, di sini sama. Jadi setting dulu ke top kompresi. Nah, kemudian jangan lupa lepaskan tensioner pada blok silinder. Jika tensioner sudah dilepaskan, otomatis rantai pada gear noken as atau gear camshaft ini akan menjadi kendor, sehingga mempermudah kita untuk melepaskan noken as. Nah, di sini ada tampilan rantai camshaft sudah kendor dan gearnya pun sudah dilepaskan dari tempatnya. Kemudian lepaskan baut-baut pengikat head cylinder dari blok silinder. Nah, kemudian setelah semuanya terlepas, letakkan head cylinder, lalu lepaskan baut-baut yang mengikat penutup rocker arm. Setelah semua terlepas, baru lepaskan pin. Ini adalah pin atau poros untuk rocker arm. Lepaskan secara perlahan biasanya menggunakan tang yang berbentuk pipih biasanya, untuk biar mudah untuk ditarik. Nah, kemudian lepaskan rocker arm serta ring dari posisi semula. Kemudian lepaskan secara perlahan camshaft atau noken as, tarik secara perlahan menggunakan tang. Nah, di sini untuk melepaskan spring pada katup, kita harus menggunakan alat khusus atau SST, biasanya Special Tools, untuk melepaskan pegas. Karena ini pegas terkunci rapat, maka gunakan SST. Namanya spring valve kompresor. Jadi
spring valve kompresor ini gunanya agar ketika kita melepas pegas katup itu lebih mudah. Jadi pengunci pada bagian belakang katup ini supaya tidak terlempar. Karena kadang ketika kita melepaskan itu harus hati-hati, ini bisa saja terlempar begitu saja. Karena saking kencangnya tekanannya di sini. Jadi kita gunakan spring valve kompresor. Nanti untuk memasang pun kita juga gunakan ini. Tapi biasanya kalau orang-orang di bengkel, biasanya tinggal ditutup dengan kain, terus gunakan kunci T. Tapi itu tidak disarankan. Jadi gunakan SST atau Special Tools, alat khusus ini, yaitu spring valve kompresor. Nah, kemudian cek keadaan permukaan head cylinder atau cylinder head. Nah, cek biasanya menggunakan penggaris besi yang rata permukaannya. Nah, kemudian taruhlah penggaris sesuai dengan petunjuk pada gambar. Banyak posisi yang harus diletakkan. Nah, jadi setiap posisi ini letakkan penggarisnya sesuai pada gambar, sesuai petunjuk gambar. Kemudian selipkan dengan filler gauge. Apakah filler gauge bisa masuk? Misalkan bisa masuk, berapa celahnya? Jika celahnya terlalu besar, berarti keadaan permukaan cylinder head sudah melengkung. Dan artinya harus diratakan kembali atau biasanya harus dibubut. Nah, kemudian ukur bibir permukaan katup. Ini juga penting. Ukur bibir permukaan katup, berapa ketebalannya, kemudian ukur keolengan atau kebengkokan katup. Di sini kita menggunakan dial indikator dan menggunakan P-block sebagai dasar atau landasannya. Nanti katup diputar secara perlahan, maka di sini nanti jarum dial indikator akan menunjukkan berapa keolengan atau kebengkokan pada katup. Itu biasanya ada standar keolengannya, maksimal berapa. Jika sudah terlalu besar, maka katup harus segera diganti. Artinya sudah tidak layak digunakan. Nah, kemudian ukur beberapa komponen. Nah, seperti ini. Ukur diameter batang pada katup menggunakan alat mikrometer. Terus ukur juga panjang pegas. Jika panjang pegas sudah di bawah standar atau pegas mulai memendek, artinya pegas sudah tidak layak digunakan lagi. Nah, kemudian ini adalah pin pada rocker arm. Ukur juga diameter pin rocker arm menggunakan mikrometer. Nah, terakhir cek keadaan dari camshaft itu sendiri dan cek juga keadaan pada gear camshaft. Apakah ada bagian yang rusak atau masih bagus? Jika ada bagian yang sudah rusak atau misalkan seperti gearnya sudah aus, memang harus segera sudah diganti. Kemudian seperti bearing pada camshaft juga harus dicek apakah ada kerusakan. Jika masih bagus, maka masih bisa dipakai. Tapi jika ada kerusakan, maka harus segera diganti. Kalian yang sudah menonton video ini, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.